Sinusitis kronis udah terlalu banyak cairannya jadi nyumbat. Ashanti mengalami sesak napas hingga dilarikan ke rumah sakit. Beberapa waktu lalu, Ashanti juga mengalami pendarahan karena alat kontrasepsi yang sudah digunakan selama 7 tahun. Anang Hermansyah menceritakan awal mula Ashanti dilarikan ke rumah sakit. Ashanti dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 2:30 pagi. Jadi tadi malam itu ada yang, bukan aneh sih namanya sakit. Jadi bunda bilang mau tidur di ruang tamu saja, katanya. Ini aku di kamar kedinginan kalau dimatiin sesak, cerita Anang Hermansyah. Tengah malam Shanti dikatakan Anang Hermansyah makin gelisah. Ashanti merasakan sesak pada dadanya. Jam 12 aku sama bunda tidur di ruang tamu. Tahu-tahu JL datang, JL kaget loh kok pada tidur di ruang tamu. Ya udah JL nemenin. Bunda mulai gelisah lagi, duh dadaku nyesek deh. Tarik napas dulu deh. Terus jendela di apartemen, balkon buka gede itu kan, anginnya kencang, lanjut Anang. Ada angin dan hujan disertai petir. Ashanti kembali meminta jendela ditutup. Sampai pada pukul 2 dini hari, Ashanti merasakan semakin sesak. 2:30 aku antar ke rumah sakit sama JL. Jadi jam 2:30 pagi aku bawa ke rumah sakit, bertiga. Mudah-mudahan doanya bunda sehat lagi, beraktivitas kembali karena memang banyak rencana dibangun menuju Ramadan, harap Anang Hermansyah. Ashanti merasa kondisinya drop bukan karena pendarahan. Akan tetapi, terlalu banyak hal yang dia pikirkan termasuk soal barang-barang brandednya di apartemen hilang dicuri orang yang juga dia kenal. Ashanti menerima takdir Tuhan yang memberinya sejumlah penyakit. Sebelum dirawat di rumah sakit karena sinusitis kronis, istri Anang Hermansyah pernah bolak-balik kamar perawatan karena penyakit lain. Masih lekang diingatan, Ashanti terbaring menjalani perawatan dokter karena sakit radang selaput otak alias meningitis medio 2013 silam. Berhasil melewati penyakit tersebut, ibu dua anak ini kembali diterpa penyakit lain. Ashanti didiagnosa mengidap autoimun pada 2020 lalu. Penyakit tersebut juga memaksa tubuhnya beristirahat menjalani pengobatan di rumah sakit. Terkini, Ashanti kembali masuk rumah sakit karena sinusitis kronis. Soal ini, Ashanti hanya bisa pasrah terhadap ketetapan Tuhan. Ya namanya hidup, pasti ada aja ya cobaannya, kata Ashanti. Pada kasus sinusitis kronis, Ashanti merasakan sejumlah hal yang dirasa tak nyaman. Mulai dari kehilangan penciuman, indera perasa hingga pusing. Ia sempat khawatir penyakit sebelumnya kembali kambuh atau memicu munculnya penyakit lain. Aku khawatir karena orang yang gampang banget tiba-tiba meningitis, tiba-tiba autoimun, tiba-tiba ada lagi ini, sinusitis kronis. Ashanti menguraikan, ternyata aku kena sinusitis yang kronis. Jadi ada penyumbatan di saluran pernapasan, jadi ini yang membuat penciuman aku hilang, rasa juga hilang, flu, batuk, terus kayak di sini tuh sambil memegang bagian mata, kayak air semua gitu. Katanya lagi. Ashanti berharap penyakit sinusitis kronis yang menyerangnya bisa segera diatasi oleh dokter.
sebab ia sudah tak tahan berhadapan dengan fungsi indera penciuman dan perasa yang tak berfungsi selama sepekan terakhir. Aku udah seminggu, 10 hari makan, tapi aku nggak rasa apapun. Benar-benar nggak ngerasa apapun, Ashanti menerangkan. Oleh tim dokter, Ashanti dianjurkan operasi. Namun ia masih mencari alternatif untuk mengobati sinusitis. Kalian yang pernah ngalamin ini kira-kira harus operasi atau ada cara lain? Please, share pengalaman kalian, kata Ashanti. Ashanti saat ini diberi waktu rawat jalan di rumah oleh tim dokter. Namun bila dalam sepekan tidak menunjukkan perubahan ke arah positif, ia harus tetap dioperasi.